Saya lanjutkan kembali. Ya, kemudian nanti kita akan di bagian terakhir kita akan diskusi terkait dengan salah satu teori model penting di dalam perawatan komunitas. Ya. Oke, kita masuk yang pertama. Teori itu kemarin kita bahas juga ya. Teori itu apa? Seperangkat konsep atau sebuah prinsip atau gagasan ya yang disusun secara sistematis ya, yang di dalamnya ada ada definisi, ada proposi, kemudian dalam rangka untuk menjelaskan atau memprediksi sebuah kejadian atau fenomena atau peristiwa yang dialami oleh manusia ya, baik itu yang dialami oleh manusia atau alam ya sebenarnya ya, semuanya peristiwa kejadian yang terjadi di alam semesta ini termasuk juga manusia. Kemudian teori itu dalam konteks akademik dan ilmiah biasanya didasarkan pada hasil dari observasi ya, pengamatan, kemudian apa namanya, bisa pengamatan yang dalam jangka pendek, bisa juga pengamatan dalam jangka panjang, atau bisa juga hasil-hasil try and error, yaitu sebuah penelitian ya, atau bisa juga muncul dari sebuah penalaran atau proses berpikir atau yang disebut dengan filsafat ya. Sehingga untuk mencari kebenaran itu beberapa cara yang menemukan sebuah teori atau ilmu ya. Teori kemudian serta menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan memprediksi aspek-aspek tertentu dari sebuah fenomena ya yang dialami atau sesuatu yang terjadi ya, tentang eh, dalam ya, maaf saya terlempar. Oke, ini bisa didengar suara saya? Slide-nya bisa terlihat? Sudah bisa, Nurse. Halo? Udah bisa, Nurse. Oke, saya lanjutkan ya. Contohnya kalau kita ingin melihat bagaimana sih seorang pasien itu beradaptasi terhadap stres ya, terhadap masalah kesehatan yang dihadapi gitu ya, yang dialami, itu kita ada sebuah teori yang menjelaskan teori adaptasi ya, miliknya Roy ya, seperti itu. Itu menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu beradaptasi terhadap stresor, terus kemudian bagaimana dia kembali untuk dalam apa, keseimbangan ya, dalam kondisi yang sehat. Ada lagi teori yang menjelaskan tentang lingkungan ya, kemarin kita bahas tentang teorinya. eh, Siapa namanya itu? Siapa teori lingkungan? Nightingale ya, Florence Nightingale yang kemarin kita bahas. Saya ingin melihat bagaimana sih kontribusi lingkungan itu terhadap kesehatan dan apa yang harus dilakukan oleh seorang perawat. Nah, itu menjelaskan semuanya tentang bagaimana seorang perawat itu bekerja melalui lingkungannya, melalui modifikasi lingkungannya atau melalui manipulasi terhadap lingkungannya untuk meningkatkan status kesehatan pasien. Ya, seperti itu. Baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan psikologi, ya. Atau lingkungan sosial juga. Kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas, bisa juga lingkungan masyarakat. Bagaimana kita memodifikasi, memanipulasi masyarakat, mendorong masyarakat melalui pendidikan, melalui pemberdayaan, itu untuk membantu diri mereka di dalam upaya kesehatan. Contohnya seperti itu ya. Itu pentingnya sebuah teori ya. Kita perlu memahami karena setiap peristiwa itu insya Allah mungkin
dalam konteks saat ini sudah bisa dijelaskan semua dalam teorinya ya. Kalaupun tidak ada, bisa menjadi sebuah preposisi, menjadi sebuah statement baru, yang kemudian kalau itu digali terus, bisa menjadi sebuah teori baru ya. Oke, komponen teori itu ada konsep, ada preposisi, ada asumsi, dan ada prediksi. Seperti dalam definisinya tadi, sebuah teori itu pasti memiliki ide atau istilah utama yang dipakai di dalam menjelaskan teori yang sedang dibangun oleh seorang teoris ya. Seperti itu. Contohnya kalau kita tadi bicara tentang teori lingkungan, itu ada lingkungan. Menurut Florence Angel itu ada lingkungan fisik yang dimaksud lebih ke arah itu sebenarnya di dalam teori Florence ya. Kemudian kalau kita bicara tentang konsep di dalam falsafah keperawatan itu ada konsepnya, ada manusia, ada lingkungan, ada kesehatan, ada keperawatan. Itu konsep ya. Istilah atau sesuatu yang penting yang dianggap penting oleh sebuah teori yang akan bisa dipakai untuk menjelaskan sebuah fenomena ya. Kemudian yang kedua adalah preposisi, itu adalah sebuah kalimat atau penjelasan yang menghubungkan di antara konsep-konsep teori tadi ya. Apa hubungannya manusia dan lingkungan? Nah, gitu. Nah, ternyata lingkungan itu merupakan apa namanya faktor yang sangat mempengaruhi kesehatan, ya, mempengaruhi manusia itu sendiri. Kesehatan manusia bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dengan cara bagaimana itu dijelaskan secara logis di dalam sebuah teori, sehingga penjelasan secara logis dan sistematis hubungan di antara konsep-konsep itu yang disebut dengan preposisi. Sehingga seseorang bisa memahami secara logis, sistematis bagaimana proses-proses itu bisa terjadi yang dijelaskan dalam sebuah teori. Yang ketiga adalah asumsi. Asumsi itu adalah pernyataan dasar yang diterima sebagai sebuah kebenaran tanpa bukti yang langsung. Artinya sebuah teori itu ada istilahnya kalau kita dalam penelitian ada batasan karakteristiknya gitu ya. Ada batasan karakteristiknya yang mempengaruhi yang membatasi istilah-istilah yang digunakan atau konsep-konsep dan preposisi kalimat-kalimat yang digunakan di dalam menjelaskan sebuah fenomena. Asumsi dasar biasa kita lihat dalam beberapa teori kita mendapatkan penjelasan tentang asumsi dasar. Contohnya manusia, apa sih manusia itu? Nah, itu pasti ada definisinya, ada batasan, pengertian, asumsi yang dipakai di dalam menjelaskan sebuah konsep manusia. Ya, ada yang menjelaskan berdasarkan manusia itu adalah kalau menurut ilmu fisika adalah kumpulan adalah atom ya, seperti itu. Kalau dalam konteks keperawatan, kesehatan manusia itu adalah bisa dianggap sebagai subjek pelaku dalam upaya kesehatan. Atau manusia itu adalah kalau dalam konteks individu, susunan yang terdiri, komponen yang terdiri dari bio, psiko, sosio, dan spiritual. Itu macam-macam, tergantung nanti eh, bagaimana asumsi itu dibangun untuk menjelaskan sebuah teori, ya. Dan asumsi itu tidak boleh keluar dari eh, teori utama, tidak boleh keluar dari asumsi umum yang sudah ada, ya, yang sudah ada. Ya, contohnya manusia adalah makhluk yang tidak terlihat, nggak mungkin ya, seperti itu bukan asumsi. Kalau jin boleh ya, contohnya jin malaikat itu seperti dijelaskan mereka adalah memang makhluk yang tidak terlihat, seperti itu tidak boleh keluar dari asumsi dasar yang diterima atau yang apa namanya dipahami oleh seluruh para ahli ya, seperti itu. Tapi bisa menggunakan berbagai macam jenis variasi asumsi dalam definisi konsep atau preposisi penjelasan yang digunakan yang bisa diterima secara logis dan sistematis. Kemudian yang keempat, itu sebuah teori itu komponennya adalah adanya prediksi, yaitu sebuah teori itu pasti akan menjelaskan sebuah kejadian melalui apa namanya dan diharapkan bisa menjawab sebuah fenomena atau kejadian tersebut ya. Contohnya ada kemarin juga kita contoh dalam konteks yang sederhana, kenapa sih kok ada teori gravitasi? Pasti bisa dipakai untuk menjelaskan atau memprediksi sebuah kejadian. Contohnya kejadian tentang benda jatuh dari atas turun ke
ke bawah. Itu ada ya, menjawab prediksi ya. Begitu juga di dalam prediksi teori lingkungan menurut Floren. Apa prediksinya? Kalau lingkungannya bersih, kemudian apa namanya? Pasiennya akan tidak mudah untuk terjadi infeksi, kemudian menjadi sehat. Prediksinya seperti itu. Begitu juga dengan kebalikannya. Kalau tidak terpenuhi asumsi-asumsi dasar di dalam penjelasan preposisi terhadap konsep-konsep itu, maka bisa menjadi sesuatu yang terbalik ya. Bisa asumsi yang prediksi yang bisa sifatnya positif atau bisa juga prediksi yang bisa atau yang kebalikannya ya. Seperti itu. Itu adalah komponen penting, ada empat komponen penting di dalam sebuah teori. Apa manfaat kita belajar teori dalam praktek keperawatan komunitas? Yang pertama, sebagai panduan praktek, ya. Sehingga setiap aktivitas kita di dalam melakukan asuhan keperawatan komunitas harus didasari oleh teori, ya. Harus didasari oleh sebuah teori. Karena teori itu akan menjadi panduan bagi seorang perawat di dalam merencanakan dalam pengkajian, mulai dari pengkajian sampai pada evaluasi, ya. Contohnya kalau kita mau mengkaji tadi, contohnya teori lingkungan, apa yang harus dikaji? Lingkungan fisik meliputi apa saja? Nah, itu semua lingkungan fisik pasti kaji bagaimana ventilasinya, bagaimana pembuangan sampahnya, bagaimana pengolahan limbahnya, bagaimana pengaturan suhu lingkungan dan seterusnya. Semuanya menjadi bagian dari pengkajian semuanya. Kemudian merencanakan, kemudian apa yang harus dilakukan terhadap lingkungan itu supaya lingkungan itu menjadi lebih sehat dan lingkungan itu berkontribusi terhadap upaya kesehatan. Kemudian dilakukanlah implementasi dan lakukan evaluasi. Ini penting sekali dasar teori itu di dalam panduan praktek keperawatan komunitas. Kalau saya ingin meningkatkan bagaimana strategi meningkatkan pengetahuan masyarakat. Nah, itu ada teorinya. Ada namanya teori social learning ya, teori belajar sosial, yaitu bagaimana seseorang itu bisa belajar di dalam meningkatkan pengetahuan untuk merubah sikap dan perilaku mereka. Ada juga bagaimana cara untuk meningkatkan promosi kesehatan, yaitu ada teori namanya health promotion model namanya. Itu sebagai dasar dalam mengembangkan pelaksanaan praktek keperawatan. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah meningkatkan pemahaman. Teori itu membantu perawat memahami dinamika sosial, kesehatan, dan lingkungan yang mempengaruhi individu maupun kelompok. Pasti ya, dengan memahami komponen-komponen dari teori itu, kemudian memahami bagaimana preposisi penjelasan dari setiap komponen teori atau konsep tadi, terus kemudian bagaimana mereka saling berinteraksi, kemudian kita bisa pakai sebagai sebagai map ya, sebagai peta kita dalam memahami sebuah kejadian ya seperti itu. Contohnya kenapa sih seorang merokok itu kok tetap tidak mau berhenti meskipun dia sudah tahu bahwa rokok itu banyak negatifnya, banyak tidak banyak banyak tidak manfaatnya ya, manfaatnya banyak, tidak manfaatannya banyak banyak sekali. Tapi kenapa mereka masih merokok? Itu bisa kita jelaskan, ada teori yang disebut dengan health belief model, yaitu keyakinan terhadap kesehatan. Kenapa seseorang itu kok tidak yakin dengan apa yang dia pahami dan dia yakini, tapi dia malah melakukan perilaku yang tidak sehat namanya. Itu bisa kita lakukan dengan meningkatkan pemahaman melalui teori tadi itu akan memberikan kita kemudahan nanti di dalam menjelaskan sebuah peristiwa atau kejadian sehingga semuanya ada dasarnya. Kemudian yang ketiga adalah manfaatnya adalah menyusun program kesehatan. Teori perawat dapat menyusun program kesehatan berbasis bukti yang lebih efektif dalam mencegah penyakit, mempromosikan kesehatan, dan menangani masalah kesehatan masyarakat. Ya. Program ini menjadi penting ya, bukan hanya berdasarkan pada rutinitas, bukan pada kebiasaan, tetapi memang harus berdasarkan pada evidence base ya, berdasarkan bukti-bukti terkini, baik itu dari sisi teori maupun hasil-hasil penelitian. Penting ya mengkaji, mengurai kembali teori-teori apa yang dipakai di dalam penyusunan program kesehatan. Tadi sudah dicontohkan. Contohnya
Kalau saya ingin meningkatkan perilaku gosok gigi pada anak usia sekolah, perilaku mencuci tangan, apa itu? Namanya teorinya eh, behavior ya, Health Behavior Model (HBM) ya. Itu bisa dipakai nanti di dalam penyusunan program. Bagaimana sih tahapannya untuk meningkatkan perilaku sehat itu? Nah, itu ada tahap-tahapannya dalam teori tadi ya. Sehingga kita bisa melakukan program berdasarkan dasar teori tadi untuk menjelaskan bagaimana program itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan ya, dan berdasarkan pada landasan teori. Yang selanjutnya adalah manfaatnya adalah evaluasi dan pengukuran. Teori menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi keberhasilan intervensi kesehatan komunitas, membantu di dalam pengukuran hasil dan perbaikan program. Sehingga kalau perencanaannya menggunakan teori, maka evaluasi dan pengukuran hasilnya pun kita bisa menggunakan kerangka teori yang kita pakai tadi. Karena sebuah teori itu pasti memberikan prediksi terhadap sebuah kejadian atau peristiwa atau program yang sedang kita bangun ya. Manfaat selanjutnya adalah memecahkan masalah. Teori itu dapat digunakan untuk memecahkan masalah kesehatan masyarakat dengan memberikan penjelasan tentang faktor penyebab atau solusi potensial yang disebut kita. Dengan belajar teori, kita bisa mengetahui faktor-faktor apa saja atau determinan health ya. Faktor penentu kesehatan itu apa saja? Atau kemarin kita sudah bicara tentang social determinant health ya. Ya, sudah lebih luas lagi. Kalau zaman dulu masalah kesehatan itu ya penyebabnya ya kuman ya, lega bakteri, ya virus, ya jamur dan sebagainya. Tetapi dengan semakin berkembangnya masyarakat, ilmu pengetahuan, ternyata masalah kesehatan itu bukan hanya disebabkan oleh kuman, tetapi bisa karena faktor perilaku, bisa karena kurang pendidikan, rendahnya pendidikan, bisa karena faktor ekonomi, bisa juga karena faktor kebijakan. Itu tahu dari mana kita? Itu kita tahu dari memahami dari sebuah teori. Kemudian manfaat berikutnya adalah memprediksi perubahan, karena salah satu dari komponen teori tadi prediksi ya. Dengan menggunakan teori, perawat komunitas dapat memprediksi dampak dari intervensi tertentu dan kesehatan masyarakat sehingga dapat merencanakan tindakan lebih lebih lanjut. Itu kita bisa menggunakan teori karena nanti kalau teori itu ada visualisasi diagramnya, itu pasti bagian ujung, bagian sebelah kiri, yang bagian akhir itu pasti akan ada prediksi ya dari sebuah teori itu, tergantung dari teori apa yang dijelaskan. Kemudian selanjutnya adalah manfaatnya dalam meningkatkan kolaborasi. Karena teori itu memiliki keterbatasan, memiliki keunikan yang tidak sama dengan teori-teori yang lain, sehingga sebuah teori itu perlu untuk digabungkan untuk bisa menjelaskan sebuah fenomena yang lebih kompleks ya. Fenomena yang lebih kompleks biasanya tidak bisa dilakukan pendekatan penjelasan dengan satu teori, tetapi kita membutuhkan beberapa teori. Nah, pendekatan beberapa teori itu yang disebut dengan kolaborasi. Bisa juga kolaborasi itu berdasarkan teori tadi itu eh, bisa bisa mengarah kepada kolaborasi dengan tenaga kesehatan. Contohnya perawat dengan dokter, dengan bidan, dengan epidemiologi. Contohnya bagaimana cara penyelesaian stunting. Kemarin sempat kita bahas ya. Stunting itu bukan masalah yang simpel, tetapi masalah yang kompleks. Mulai dari baru keluar pasangan baru menikah atau bahkan pasangan sebelum menikah, terutama perempuan, kemudian sampai 100 hari kelahiran. Itu penting semuanya harus dipastikan faktor-faktornya itu apa saja, terus kemudian bagaimana memodifikasi, bagaimana melakukan intervensi terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya stunting. Tentu saja itu pasti bukan hanya pekerjaan dari satu profesi, sehingga membutuhkan kolaborasi dengan memahami tentang fenomena stunting. Ya. Oke, kemudian selanjutnya teori dasar keperawatan komunitas. Apa saja sih yang mendasari di dalam kita memahami konsep keperawatan komunitas ya. Ini adalah teori dasar yang paling umum, yang paling paling penting yang harus dipahami ya. Kemudian kalaupun nanti Anda baca di beberapa literatur yang lain akan menemukan yang lain itu juga menjadi bagian gitu ya. Tapi saya tidak bisa menjelaskan semuanya teori dasar itu.
tapi sebagian tapi yang penting atau yang pokok-pokok ya. Termasuk juga nanti di dalamnya adalah teori tentang teori dasar keperawatan ya. Teori Roy, kemudian teori adaptasi, kemudian teori Floren tadi, itu semuanya. Tapi saya tidak menjelaskan itu, karena itu sudah disampaikan di mata kuliah sebelumnya. Tapi saya akan menambahkan beberapa teori penting yang perlu kita pahami di dalam memahami masalah kesehatan di komunitas. Yang pertama adalah teori tentang promosi kesehatan. Tadi sudah saya singgung ya sebenarnya di awal. Perspektif ini atau teori ini menekankan pentingnya mempromosikan kesehatan melalui pencegahan penyakit dan meningkatkan gaya hidup sehat di masyarakat. Ya, contohnya tadi, kalau saya ingin meningkatkan perilaku sehat tentang diet, tentang olahraga, gitu, mengakuisisi perilaku sehat tentang cuci tangan atau gosok gigi untuk anak-anak atau diet sehat itu kita bisa menggunakan teori ini sebenarnya, bisa dijelaskan. Contoh teori yang sering digunakan adalah tadi saya sebutkan PANDERS, yaitu Health Promotion Model, yang fokus pada motivasi individu dan komunitas untuk menjaga kesehatan. Dalam teori ini dijelaskan bagaimana seseorang itu mulai dari belum melakukan upaya promosi sampai dia bisa melakukan upaya promosi. Itu dijelaskan tahap-tahapannya. Nanti di sini lebih kepada disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal. Kenapa seseorang itu mau melakukan perilaku sehat? Itu semuanya akan dijelaskan di dalam Health Promotion Model atau HPM ya. Kemudian yang kedua adalah teori sistem. Teori ini melihat komunitas sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi seperti individu, keluarga, dan lingkungan. Berarti Human System Model salah satu contoh teori ini di mana peran membantu menjaga keseimbangan antara sistem komunitas dalam menghadapi stresor internal dan sektor eksternal. Nanti akan, karena ini adalah teori dasar dalam kegiatan komunitas, nanti akan saya jelaskan di bagian akhir ya. Tapi teori-teori yang lain nanti bisa kita eksplorasi di luar Zoom, di luar pembelajaran ini. Yang ketiga adalah teori adaptasi. Tadi saya jelaskan. Perspektif ini menekankan kemampuan individu dan komunitas untuk beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan kesehatan seperti teorinya Roy, ya, adaptasi Roy. Sering digunakan untuk memahami bagaimana komunitas itu merespon perubahan lingkungan atau masalah kesehatan dengan cara beradaptasi untuk mencapai keseimbangan supaya status kesehatan tetap terjaga, ya. Selanjutnya adalah teori interaksi. Perspektif ini berfokus pada hubungan antara perawat, klien, dan masyarakat, yaitu teori King's Theory of Goal Attainment ya, disebut dengan teori biasa Goal Attainment yang paling terkenal, menekankan interaksi kolaboratif antara perawat dan komunitas untuk mencapai tujuan kesehatan yang disepakati. Karena teori interaksi lebih menekankan interaksi apa? Interaksi antara perawat antar perawat dan lingkungan, antara perawat dan komunitas. Bagaimana perawat itu bisa berinteraksi dengan lingkungan dalam menciptakan status kesehatan bersama-sama dengan mereka. Nanti bisa dibarengi dengan teori pemberdayaan, bisa dibarengi dengan teori partisipasi masyarakat, ya. Ada banyak beberapa yang bisa digabungkan secara bersama-sama untuk bisa menjelaskan sebuah interaksi. Selanjutnya ada disebut dengan teori transisi. Ya, perspektif ini berkaitan dengan proses transisi yang dialami oleh individu dan komunitas seperti perubahan demografi, ekonomi, atau sosial. Itu semua akan mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Yang itu semua perubahan-perubahan tadi perlu dipahami oleh seorang perawat untuk mendukung di dalam proses pengkajian sampai perencanaan dan evaluasi ya. Seperti contohnya transisi karena adanya gempa. Nah, apa yang dilakukan asuhan keperawatan komunitas pada komunitas bencana. Nah, itu penting, itu masa-masa transisi yang perlu untuk dikaji ulang, perlu dipahami dengan menggunakan teori transisi yang disebut dengan Miles Transition Theory ya. Kita bisa pelajari di situ, termasuk terjadinya migrasi ya, perpindahan, katanya pengungsian, ada pengungsi, bagaimana upaya perawatan pada pengungsi, itu kita bisa belajar menggunakan teori transisi. Selanjutnya adalah teori epidemiologi sosial. Perspektif ini memfokuskan pada bagaimana faktor sosial seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan fisik mempengaruhi kesehatan komunitas.
Perawat menggunakan teori ini untuk mengidentifikasi determinan sosial dari masalah kesehatan dan mengembangkan intervensi yang relevan dengan konteks sosial masyarakat. Berdasarkan hasil pengkajian, kita bisa melakukan analisis dan kemudian melakukan apa berdasarkan statistik ya, hitung-hitungan statistik epidemiologi untuk bisa menentukan determinan faktor dari sebuah masalah kesehatan yang terjadi di sebuah masyarakat ya, sehingga nanti pemilihan intervensinya pun tepat ya, pemilihan intervensi tepat bukan berdasarkan praduga, bukan berdasarkan asumsi, tetapi memang berdasarkan hasil-hasil data statistik yang sudah kita olah, yang itu menjadi panduan di dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi berdasarkan teori epidemiologi sosial. Kemudian yang terakhir adalah teori perilaku kesehatan. Perspektif ini membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan individu atau kelompok dalam sebuah komunitas. Biasanya teori yang digunakan ada dua, Heath model sama teori plan behavior. Sering digunakan untuk merancang intervensi yang memotivasi perubahan perilaku seperti kampanye vaksinasi itu program kebersihan, Heath model ya. Contohnya tadi saya jelaskan. Headcliff model itu untuk apa? Headcliff model itu menjelaskan bagaimana seseorang itu apa namanya? Kenapa seseorang itu kok tidak mau melakukan perilaku sehat? Ya, padahal dia sudah tahu, padahal dia sudah memahami tentang manfaat dan apa kerugian yang yang dirasakan apabila dia melakukan perilaku sehat tersebut. Kemudian kalau teori plan behavior itu teori tentang perencanaan perilaku. Ya, bagaimana kita merencanakan mulai dari nol untuk melakukan sebuah perilaku yang lebih sehat. Nanti bisa dijelaskan melalui teori plan behavior ini pengembangan dari teori health behavior model ya, pengembangan ya. Muncul teori baru nanti kita lihat di dalam nanti kita bisa pelajari di dalamnya itu dalam visualisasi diagramnya ada tahapan-tahapan bagaimana perilaku itu bisa dibangun, perilaku itu bisa dibentuk, dan kemudian menjadi sebuah kebiasaan dan bisa dilakukan secara terus-menerus seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan penerapan teori dan model ya. Penerapan teori dan model keperawatan itu bisa pertama di pendidikan ya. Pengembangan kurikulum ya berbasis teori. Contohnya yang kita pelajari nanti, kemarin kita belajar contohnya bagaimana sih aplikasi praktek keperawatan keluarga. Oh ternyata ada teorinya menggunakan teorinya Friedman dan Calgary. Ada dua teori umum, ada dua teori utama dalam keperawatan keluarga. Teori Friedman dan teori Calgary. Kalau di komunitas apa yang kita pakai ada dua juga ya. Contohnya adalah teori tentang eh, teori sistem, berarti human, dan teori community as partner. Ya, nanti kita belajar lebih jauh itu. Di dalam konteks pendidikan itu dipakai di dalam praktek dan dipelajari di kelas, contohnya tadi sudah saya sebutkan. Atau bisa juga di dalam pengembangan sebuah kurikulum. Ya. Contohnya teori dan model keperawatan komunitas ke dalam kurikulum pendidikan keperawatan sehingga mahasiswa memahami prinsip-prinsip dasar dalam keperawatan komunitas dan cara menerapkannya di dalam praktek nanti. Kapan menerapkan dalam prakteknya? Saat profesi. Sehingga saat profesi semuanya harus berdasarkan pada teori atau berdasarkan pada evidence base ya. Bisa hasil penelitian dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik ya. Kemudian bisa juga selain kurikulum adalah pelatihan dan simulasi menggunakan metode pembelajaran aktif seperti simulasi dan studi kasus untuk mempraktekkan penerapan teori keperawatan komunitas dalam situasinya nyata ya. Contohnya menggunakan bagaimana sih proses pengkajian keperawatan keluarga, bagaimana sih tahapan di dalam pengkajian komunitas, itu semuanya bisa dipakai menggunakan pendekatan teori. Kemudian bisa juga dipakai dalam keterlibatan masyarakat, yaitu bagaimana kita atau mahasiswa untuk terlibat dalam proyek-proyek pelayanan kesehatan masyarakat sehingga mereka dapat langsung menerapkan teori dalam konteks keperawatan komunitas. Ini sudah Anda lakukan mungkin waktu kemarin ya kalau nggak salah ya. Itu ada PKM ya. Nah, PKM itu adalah bagian dari aplikasi teori dan model di dalam bagaimana Anda bisa melibatkan masyarakat di dalam upaya kesehatan ya, contohnya itu. Kemudian
ruang lingkup di tatanan praktek ya bisa dipakai dalam model pelayanan terpadu, yaitu menggunakan model keperawatan komunitas untuk merancang dan menerapkan program-program kesehatan terpadu yang melibatkan berbagai sektor. Yang kemarin sudah kita pelajari, contohnya ada nursing apa itu? Nursing center ya. Ada nursing center contohnya itu. Kita dipakai dalam itu adalah nursing center itu adalah apa namanya? Bagian dari teori pengembangan teori yang dipakai dalam tatanan praktek ya contohnya kemarin sudah kita pelajari itu ya. Kemudian pendekatan berbasis komunitas yaitu menggunakan pendekatan partisipasi atau partisipatif dalam penilaian kebutuhan kesehatan komunitas, perencanaan intervensi sampai pada evaluasi. Kemudian selanjutnya penerapan dalam pilihan praktek adalah pemberdayaan masyarakat yaitu menerapkan teori dan model yang mendukung pemberdayaan masyarakat seperti menggunakan teori HBM atau Habit Life Model atau Social Cognitive Theory. Itu kalau Social Cognitive Theory itu menjelaskan tentang bagaimana kita mengajari masyarakat prinsipnya gitu, bagaimana kita meningkatkan proses belajar masyarakat yang melalui kognitif teori untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka di dalam upaya kesehatan. Penting di dalam upaya pemberdayaan itu menggunakan pendekatan-pendekatan teori sehingga kita benar on the track di dalam melakukan upaya kegiatan praktek pemberdayaan masyarakat. Penerapan di riset atau penelitian intervensi, lakukan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas intervensi berbasis teori keperawatan komunitas seperti program pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan. Kalau sampai ingin melakukan penelitian terkait dengan apa namanya upaya promosi kesehatan berbasis menggunakan desain intervensi, Anda bisa memilih salah satu teori yang memang mendasari dari variabel yang Anda sedang bangun, yang Anda akan gunakan di dalam penelitian. Ya, penting sehingga tidak berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan pemikiran sendiri, tapi harus ada landasan teorinya. Ya. Boleh pakai teorinya atau pemikiran, tetapi harus tetap punya landasan teorinya. Kemudian studi kasus, menggunakan pendekatan studi kasus untuk memahami bagaimana teori dan model keperawatan komunitas itu diterapkan dalam situasi tertentu, serta tantangan dan keberhasilan dialami. Studi kasus ini bisa dalam bentuk individu, bisa dalam bentuk keluarga, studi kasus keluarga, atau bisa juga dalam bentuk studi kasus komunitas dalam sebuah kelompok masyarakat tertentu. Kemarin sudah kita belajar bahwa ada 6 sasaran tingkatan di dalam pelayanan keperawatan komunitas. Ya, ada populasi, ada subpopulasi, ada kelompok dan seterusnya ya. Kemarin ada keluarga, ada individu, kemarin sudah kita bahas itu. Itu bisa dilakukan ya. Kemudian riset yaitu keterlibatan dalam penelitian kolaboratif, bekerja sama dengan komunitas untuk mengidentifikasi masalah kesehatan dan merancang penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta menerapkan hasil penelitian untuk perbaikan kesehatan komunitas menggunakan pendekatan teori. Ya, tergantung teori pemberdayaan apa ya. Pemberdayaan kesehatan masyarakat pasti menggunakan teori kesehatan, pemberdayaan kesehatan. Atau juga pemberdayaan ekonomi, pasti akan menggunakan pendekatan teori pemberdayaan ekonomi dan seterusnya. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam upaya kesehatan? Nah, kita menggunakan teori partisipatif, ya, seperti itu. Itu ada semua. Nanti bisa kita googling, bisa kita cari, ya, dengan berbagai instrumen yang ada, teori-teori yang bisa kita pakai di dalam memahami sebuah fenomena dan bagaimana kita akan mempraktekkan di ranah pendidikan, atau di ranah penelitian atau di ranah praktek ya. Oke, itu beberapa teori ya pengertian dan bagaimana kita memahami pentingnya dari sebuah teori itu yang akan dipakai dasar dalam sebuah praktek keperawatan komunitas ya. Ini saya akan jelaskan salah satu teori utama yang dipakai dalam perawatan komunitas yaitu Betty Newman System Model ya. Teori sistem ya biasa disebut dengan teori sistem Betty Newman ya. Betty Newman itu adalah sebuah model keperawatan yang menganggap individu sebagai sistem yang kompleks dan dinamis atau bisa juga komunitas nanti bisa ya sebagai sebuah komunitas individu yang dinamis yang terdiri dari berbagai komponen fisik, mental, sosial dan spiritual yang saling berinteraksi. Nah, kalau dalam konsep teori tadi kita menyebutnya sebagai
Nah, kalau konsepnya itu ada konsep teorinya ini adalah apa? Bahwa ada individu yang dia sebagai sebuah sistem yang kompleks, ya. Individu itu bukan hanya sekedar fisik, tetapi bisa meliputi ini mental, sosial, dan spiritual. Bisa juga dan sifatnya ini dinamis. Fisik ini bisa mempengaruhi mental, mental bisa mempengaruhi fisik, fisik bisa mempengaruhi spiritual, dan seterusnya. Ini artinya dinamis dan bisa juga mereka saling berinteraksi di dalam membentuk sebuah masalah yang lebih dalam membentuk mewujudkan kesehatan atau bahkan kalau interaksinya itu negatif bisa menyebabkan terjadinya masalah kesehatan. Ya, contohnya. Itu asumsi ya atau preposisi yang dibangun oleh teori Betty-Newman atau teori sistem. Teori ini adalah teori Betty-Newman adalah suatu kerangka kerja keperawatan yang mengidentifikasi kesehatan sebagai kondisi dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi antara individu dan stresor dari lingkungan. Nanti bicara tentang oh ternyata masalah kesehatan itu bukan disebabkan oleh individu, tetapi juga ada disebabkan oleh masalah di luar individu yang disebut dengan stresor yang berasal dari lingkungan. Ya, lingkungannya apa? Bisa lingkungan fisik, bisa lingkungan non fisik ya menyebabkan seseorang itu apa namanya menjadi tidak sehat ya. Model ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan sistem individu melalui penguatan batas pertahanan dan intervensi pencegahan untuk mengatasi stresor yang dapat mengganggu kesehatan. Di dalam teori ini dibangun seseorang itu ternyata untuk menjadi sehat itu ada lapis-lapisannya gitu ya. Dilapisi ada apa namanya? Ada lapis-lapis ada 3 lapisan dalam teori ini dibataskan. Ada 3 lapisan yang membatasi seseorang itu untuk tetap sehat atau untuk bisa bertahan terhadap stresor ya. Dan di setiap batasan garis pertahanan itu ada upaya intervensi, ada upaya pencegahan untuk bisa tidak terkena masalah kesehatan. Nanti kita bisa lihat di gambarnya. Latar belakangnya, Betty Newman itu adalah seorang perawat dan akademisi yang mendapatkan gelar master di bidang keperawatan dari Universitas California di Amerika. Dia mengembangkan teorinya berdasarkan pengalaman praktek keperawatan dan pemahaman tentang kesehatan dan kesejahteraan. Karena memang dia adalah seorang perawat komunitas ya, dan seorang akademisi atau seorang perawat, seorang praktisi dan seorang akademisi. Teori Newman mulai Newman mulai mengembangkan model ini sebagai bagian dari tesis masternya. Dia terinspirasi dari konsep sistem dalam ilmu sosial dan teori kesehatan. Nah, ini yang mendasari dia di dalam mengembangkan teori sistem, ya, yaitu ilmu sosial dan teori kesehatan, serta oleh pengalaman klinisnya dalam merawat pasien dengan berbagai masalah kesehatan. Ini yang mendasari dia di dalam pengembangan teori sistem. Fokus pada teori ini berfokus pada konsep keseimbangan dan integrasi antara individu dan lingkungan. Newman melihat kesehatan sebagai suatu kondisi dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi antara individu dan berbagai stresor yang ada, baik itu dari dalam maupun dari luar dirinya atau dari luar lingkungannya. Kemudian lingkungan internal maksudnya dari lingkungan individunya. Kemudian model ini pertama kali dipublikasikan dalam buku Dynamic System Model Theory of Nursing pada tahun 82. Teori ini menyediakan kerangka kerja bagi perawat untuk memahami dan merespon berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan pasien. Ini nanti jelas sekali di dalam gambar ini. Kemudian, sejak diperkenalkan, model ini telah diterima secara luas di kalangan profesional keperawatan dan digunakan dalam pendidikan, praktek, serta penelitian. Aplikasinya tadi ya, penerapannya. Kemudian Betty Newman juga terus mengembangkan dan menyempurnakan teorinya dan berkontribusi pada literatur keperawatan dan pendidikan sehingga muncul banyak-banyak apa arus apa namanya penganut istilahnya penganut dalam teori Betty Newman ya, yang terinspirasi di dalam pengembangan teori berikutnya itu berangkat dari teori sistem ya menjadi dasar dalam pengembangan teori yang lain. Kemudian Betty Newman menjadi salah satu model sistem yang terkenal dalam keperawatan, memberikan pendekatan holistik yang membantu perawat dalam mengevaluasi dan merawat pasien secara komprehensif. Bagaimana dia melihat secara utuh apa namanya
upaya kesehatan itu dengan berbagai pendekatan apa konsep teori yang dia bangun. Ini adalah elemen penting teori dari Betty Newman. Yang pertama adalah manusia. Individu dipandang sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi termasuk fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. Kesehatan itu merupakan hasil interaksi di antara komponen-komponen internal dari manusia sendiri ya. Kalau fisik kita sehat, ya insya Allah psikologinya sehat ya. Contohnya ada istilah, kalau zaman dulu ada istilah di dalam jiwa yang sehat, di dalam apa? Mensana in corpore sano ya. Di dalam jiwa yang sehat terdapat di dalam fisik yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya, seperti itu. Tapi teori itu mungkin sudah berkembang, berevolusi dan bisa juga tidak tidak selalu benar gitu ya. Contohnya orang gila pun sehat tapi psikologinya tidak sehat gitu ya. Contohnya gitu ya. Seperti itu. Terus berkembang. Teori itu sifatnya dinamis. Ya, teori itu sifatnya terus berkembang dengan adanya penemuan baru, dengan adanya kajian baru, adanya perspektif cara pandang yang baru akan mengubah sebuah teori itu menjadi teori yang mungkin bisa juga hilang atau bisa juga teori yang disempurnakan atau bisa juga menjadi teori yang baru ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, komponennya adalah atau elemennya adalah stresor. Stresor adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan individu. Stresor ini bisa berasal dari lingkungan internal, misalnya perubahan-perubahan yang terjadi pada komponen fisik tadi, komponen individu ya. Kemudian yang kedua bisa juga berasal dari eksternal di luar individu, misalnya stres sosial atau lingkungan atau banyak lainnya. Contohnya dipecat dari pekerjaan ya, tidak mendapat eh, banyaknya polusi, banyaknya limbah ya, dan seterusnya. Itu semua ada stresor yang sifatnya eksternal yang bisa mempengaruhi kesehatan individu. Kemudian adanya garis pertahanan ya. Di garis pertahanan itu yang dimaksud adalah setiap individu itu memiliki batas pertahanan atau garis pertahanan yang melindungi sistem dari yang melindungi individu itu atau sistemnya itu dari stresor. Batas ini bersifat fisiologi, psikologi, dan sosial dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan sistem individu tadi. Yang pertama disebut dengan garis pertahanan fleksibel atau flexible line of defense ya. Garis pertahanan fleksibel adalah lapisan pertahanan terluar yang bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah tergantung pada keadaan individu atau komunitas. Artinya, contohnya saat ini kita sehat. Kenapa tubuh kita itu sehat? Nah, lapisan terluar dari garis pertahanan fleksibel kita itu apa? Kulit. Nah, kulit kita masih utuh, integritasnya masih utuh, kemudian tidak ada luka, itu adalah garis pertahanan fleksibel yang mempertahankan kita tetap sehat, tidak adanya kuman yang masuk ke dalam tubuh. Ya, contohnya seperti itu. Terus kemudian apa lagi? Ada silia ya di hidung kita, ada silia. Kalaupun ada faktor lingkungan, polusi dan sebagainya. Terus kemudian sesuatu yang kita hirup nggak enak, kemudian akan disaring oleh silang yang ada di rambut kita dan seterusnya. Itu contohnya adalah pertahanan fleksibel. Yang kedua adalah garis pertahanan normal, yaitu representasi dari kondisi keseimbangan atau stabilitas yang bisa dimiliki oleh individu yang meliputi keadaan fisik, mental, dan sosial. Nanti kita bisa lihat aplikasinya ya, bagaimana penerapan teori sistem ini dalam praktek keperawatan komunitas. Artinya pertahanan normal itu apa? Nah, pada saat pada saat pada saat pada saat kuman itu masuk ke dalam tubuh, ada yang apa namanya? Ada upaya pertama yang dilakukan oleh tubuh ya, pertahanan normal. Namanya normal ya, tubuh itu pasti dilengkapi dengan sistem yang bisa mencegah terjadinya kuman itu masuk ke dalam tubuh tadi. Contohnya kalaupun harus masuk, contohnya masuk ke lambung, nah, di lambung itu disediakan adanya asam lambung bisa membunuh kuman sehingga tidak bisa menyerang tubuh ya, langsung bisa tereliminasi. Kemudian apalagi? Contohnya apa namanya? Yang sifatnya masih belum spesifik ya.
Yang normal itu yang pada umumnya ya. Contohnya ada lagi selain lambung itu air liur ya. Air liur itu juga ada fungsinya untuk salah satunya adalah membunuh kuman ya. Kemudian yang lebih spesifik yang umum sifatnya adalah adanya sel darah putih ya contohnya itu ya. Semua penyakit pokoknya semua kuman yang masuk itu pertama kali itu pasti akan ditangkal atau diatasi oleh sel darah putih secara umum melakukan proses fagositosis ya. Semuanya akan dihancurkan dimakan oleh sel darah putih. Tapi kalau tidak bisa, nah ini disebut dengan dia sudah bisa nembus dan masuk ke dalam sel, itu yang menyebabkan masalah kesehatan. Itu yang disebut dengan garis pertahanan resisten, ya. Lapisan pertahanan yang lebih dalam dan muncul ketika stresor berhasil menembus garis pertahanan normal. Garis ini berfungsi untuk mempertahankan atau memulihkan kesehatan individu ketika terjadi gangguan akibat stresor. Kalaupun dia masalahnya spesifik, contohnya alergi, nah, maka yang akan muncul itu bukan hanya bukan bukan apa bukan sel darah putih, tapi adalah imunoglobulin, imunoglobulin, ya, itu akan muncul sebagai garis pertahanan resisten yang bisa meredam apa namanya faktor-faktor eh, menyebabkan alergi tadi, alergennya ya. Bisa alergennya itu bisa dalam bentuk fisik, bisa juga dalam bentuk biologis ya. Itu contoh dalam konteks individu ya. Kemudian tingkat prevensi pencegahannya itu sesuai dengan garis pertahanan tadi. Kalau yang tadi garis pertahanan yang paling luar itu fleksibel, terus normal dan resisten, maka yang paling luar itu pencegahannya apa? Pencegahannya adalah disebut dengan pencegahan primer. Kalau kita dalam kondisi sehat supaya kulit kita tetap tidak terjadi luka, apa yang kita lakukan? Ya bagaimana cara menjaga integritas kulit itu supaya tetap terjaga, ya. Bagaimana kita bisa menghindari adanya kuman masuk ke dalam hidung pada saat kita bernafas. Kita bisa menggunakan masker. Itu adalah termasuk dalam upaya prevensi primer, ya, yaitu mencegah masalah kesehatan itu sebelum terjadi. Bisa juga melalui edukasi, melalui meningkatkan pemahaman, meningkatkan perilaku yang lebih sehat, ya, mencuci tangan, menggosok gigi, itu semua adalah bagian dari prevensi primer untuk mempertahankan fleksibilitas dari garis pertahanan kita yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sekunder, pencegahan sekunder, yaitu tindakan yang diambil setelah masalah kesehatan itu terdeteksi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, yaitu kuman itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Apa yang dilakukan? Karena sudah masuk, sehingga biasanya gejalanya tidak spesifik. Maka yang bisa dilakukan adalah melalui screening, dilakukan tes screening, dan screening itu bukan diagnosis ya. Terus kemudian kalau di screening sudah positif, oh ternyata ini betul-betul dia ada masalah kesehatan, contohnya matanya kerabun, dicek. Screeningnya pakai apa? Pakai Snellen chart ya. Disuruh membaca tulisan, terus kemudian ternyata dia bisa lihat. Ternyata kalau nggak bisa lihat, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan diagnosis dini. Secepatnya dilakukan diagnosis untuk mendapatkan pengobatan yang tepat ya. Oh dia sudah dicek, ternyata dia tidak bisa melihat 6 per berapa ya. Contohnya 6 per 5, maka dia harus pastikan lagi diagnosis berapa minusnya sebenarnya. Ada minusnya atau enggak, ada silindernya atau enggak, ya. Atau mungkin ada masalah kesehatan yang lain, harus didiagnosa, dibawa ke dokter katanya. Nah, kalau sudah ketahuan diagnosanya, kemudian segera diberikan tindakan. Itu pencegahan sekunder sebelum terjadi kondisi yang lebih buruk pada pasien. Kemudian pencegahan tersier, ini intervensi dilakukan untuk mengelola masalah kesehatan yang sudah ada. Artinya pasiennya sudah sakit, terus bagaimana caranya? Ya upaya penyembuhan dan upaya rehabilitasi. Ya, bagaimana dia bisa sembuh, bisa keluar dari masalah kesehatannya, dan kemudian bagaimana dia akan dilakukan proses rehabilitasi, mempertahankan kecacatan. Rehabilitasi itu fungsinya adalah meningkatkan kualitas, mengurangi, mencegah kecacatan atau mencegah kecacatan lebih lanjut. Ya, itu fungsi dari rehabilitasi. Kemudian apa namanya variabel elemen berikutnya adalah kesehatan. Kesehatan dilihat dari sebagai keadaan dinamis yang mencerminkan keseimbangan antara individu dan stresor. Kesehatan tidak hanya berarti bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kesejahteraan secara keseluruhan. Sehingga ini mendapat preposisi ini atau penjelasan ini memberikan dasar bagi kita, oh ternyata sehat itu bukan hanya dari aspek fisik, tetapi
semuanya, bio, psikososio, dan spiritual tadi. Pengaruh lingkungan. Lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, mempengaruhi kesehatan individu. Teori ini mendorong perawat untuk mempertimbangkan konteks lingkungan saat merencanakan intervensi. Perlu kita mengevaluasi apakah ada faktor-faktor lingkungan yang berkontribusi menyebabkan masalah kesehatan, terus bagaimana kita nanti bisa memanipulasi, mengintervensi lingkungan itu untuk menjadi lebih sehat dan mendukung upaya kesehatan yang dilakukan di masyarakat. Kemudian prosesnya dinamis, ini penting sekali ya. Dinamis itu berarti artinya bisa saling mempengaruhi di antara komponen elemen teori tadi ya, teori model tadi. Kesehatan dan keseimbangan individu adalah proses yang dinamis, di mana individu dapat mengalami fluktuasi berdasarkan interaksi dengan stresor. Ini persis seperti dalam definisi sehat dan sakit. Sehat dan sakit itu adalah sebuah kontinum yang bisa bergeser kapanpun dari kondisi sehat, wellness, sampai kondisi sakit, ya, illness, ya, seperti itu. Atau bahkan sampai setelah illness itu terjadi death, kematian. Ya, kalau memang tidak bisa ditolong, ya, seperti itu. Itu dinamis, mencerminkan bahwa definisi preposisi yang dijelaskan dalam teori model ini adalah tidak keluar dari pemahaman yang dipahami oleh masyarakat secara umum, oleh para teori, oleh para pembelajar secara umum, ya. Yang dimaksud dinamis itu, oh ternyata saling mempengaruhi. Sehat itu adalah sebuah proses keseimbangan. Keseimbangan dari apa? Menjaga antara individu, kondisi individu dan interaksinya dengan faktor lingkungan seperti itu. Oke, ini adalah gambar di dalam teori model ya, di dalam teori model sistem ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan komponen-komponennya ya. Ya. Itu ada yang garis yang paling luar ini disebut dengan garis pertahanan fleksibel ya. Upayanya, prevensinya apa? Prevensi primer. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi yang sehat ya. Individu itu disebut saya dari dalam dulu. Individu disebut core tadi ya. Individu disebut dengan core. Kalau kita bicara komunitas, core-nya itu siapa? Populasi atau subpopulasi atau keluarga. Ya bisa seperti itu. Tergantung siapa yang menjadi sasaran di dalam asuhan keperawatan komunitas. Ya. Kemudian individu atau komunitas itu bisa sehat, dia memiliki garis-garis pertahanan. Ada garis fleksibel, kemudian prevensinya primer dalam kondisi yang sehat. Kemudian garis yang kedua yaitu garis pertahanan normal, intervensinya prevensi sekunder, sifat masalahnya ada ancaman. Kemudian yang garis yang paling dalam itu adalah garis pertahanan resisten yang dia upayanya prevensi tersier, masalah kesehatannya sifatnya nyata atau aktual. Sehingga kalau sudah terjadi masalah kesehatan yang nyata aktual, maka upayanya adalah prevensi tersier. Nah, prevensi primer, sekunder, dan tersier adalah merujuk pada teori konsep teori intervensi keperawatan komunitas. Sehingga teori ini memang tidak dibangun dari satu teori, tapi dari beberapa pemahaman teori di dalam upaya kesehatan. Ya, ini contohnya individu itu ada bio, psikososio, dan spiritual, termasuk kultural di dalamnya. Itu adalah teori tentang teori tentang konsep individu sebagai makhluk sosial. Ya, dijelaskan semua, digambarkan dalam sebuah diagram yang lebih mudah dipahami. Ini contoh yang lebih konkret lagi, ya, bagaimana teori sistem itu dibangun dan bagaimana upayanya. Ya, ini ada jelasnya lebih konkret lagi ya. Contohnya garis pertahanan fleksibel, ya. Contoh stresornya apa? Stresor dasar, fungsi dasar yang bersifat umum pada semua organisme. Contohnya suhu, genetika, ya. Ini yang terjadi pada struktur dasar menjadi stresornya. Kalau yang lebih stresor yang lebih luar lagi, ya, ini ada ini stresor yang ya ini lebih dari satu stresor bisa terjadi secara simultan. Stresor yang sama dapat menimbulkan pengaruh atau reaksi yang berbeda. Garis pertahanan normal bervariasi menurut usia dan periode tumbuh kembang. Sangat dinamis pengaruhnya ya. Ini menjelaskan tentang bagaimana stresor-stresor yang di garis pertahanan fleksibel, normal, dan resisten ini apa saja jenisnya, kemudian bagaimana mereka bereaksi terhadap stresor, terus kemudian bagaimana upaya pencegahannya. Ya,
Ini menjelaskan lebih spesifik, lebih detail terkait dengan bagaimana aplikasi teori sistem ini di dalam menjelaskan masalah kesehatan yang terjadi pada aspek individu maupun aspek komunitas. Ya. Kemudian ini aplikasi dalam teori tadi, ya, di dalam praktek keperawatan sistem manusia. Tadi ada komponen modelnya ada manusia atau sistem manusia. Dikatakan individu dipandang sebagai sistem yang terdiri dari beberapa komponen tadi. Setiap komponen saling mempengaruhi, misalnya kondisi fisik yang buruk dapat menyebabkan stres psikologi. Sementara masalah psikologis dapat mempengaruhi interaksi sosial dan spiritual seseorang. Ini bagaimana interaksi di antara apa namanya stresor yang terjadi di antara sistem manusia ini bisa menyebabkan masalah kesehatan. Contoh, jika seseorang mengalami sakit fisik, mereka mungkin menjadi lebih mudah marah atau cemas yang dapat mengganggu hubungan sosial dan mengurangi dukungan emosional. Ini contohnya. Ya. Kemudian elemen yang kedua adalah stresor, ya, bisa bentuk komponen interaksinya adalah stresor adalah faktor eksternal atau internal yang dapat mengganggu keseimbangan sistem manusia. Stresor ini dapat bersifat fisik, ya misalnya cuaca ekstrim, psikologi, tekanan kerja atau sosial, misalnya konflik dalam keluarga, ya. Stresor eksternal seperti kehilangan pekerjaan dapat menyebabkan stres psikologis yang mengarah pada masalah kesehatan fisik seperti gangguan tidur atau masalah pencernaan contohnya. Kemudian yang ketiga adalah elemen garis pertahanan. Garis pertahanan individu berfungsi untuk melindungi sistem dari stresor. Ketahanan dan kekuatan batas ini menentukan sejauh mana individu dapat menghadapi tekanan dari luar. Contohnya, garis pertahanan fleksibel berfungsi untuk apa? Sebagai pelindung pertama dari stresor yang datang dari luar. Jika garis ini kuat, individu dapat mencegah stresor lebih dalam ke mencegah stresor menembus lebih dalam ke dalam sistem. Namun jika melemah, misalnya karena kelelahan, kurangnya dukungan sosial, atau stresor lebih mudah menembus dan mempengaruhi kesehatan. Contoh, ketika seorang memiliki pola hidup sehat dan tingkat stres yang rendah, garis pertahanan fleksibel mereka kuat sehingga mereka lebih mampu menahan stres dari luar seperti tekanan pekerjaan contohnya. Yang kedua, garis pertahanan normal yang berfungsi menunjukkan kemampuan adaptif dasar individu terhadap stresor di kehidupan sehari-hari. Ketika stresor cukup kuat untuk menembus garis pertahanan fleksibel, garis pertahanan fleksibel, maka garis pertahanan normal berfungsi sebagai lapisan pelindung yang kedua. Contohnya, kebiasaan sehari-hari seperti pola tidur yang baik, dukungan keluarga yang stabil, kebugaran fisik yang cukup merupakan contoh garis pertahanan normal yang membuat seseorang itu meskipun mendapatkan stres, mendapatkan tekanan, dia tetap bisa bertahan dan tetap dalam kondisi yang sehat. Yang ketiga adalah garis pertahanan resisten. Garis pertahanan ini diaktifkan untuk melawan efek stresor yang telah memasuki sistem. Jika garis resisten ini cukup kuat, individu atau sistem dapat mengatasi stresor dan kembali ke kondisi seimbang atau homeostasis ya istilahnya. Jika tidak penyakit atau gangguan bisa terjadi pada individu atau pada populasi atau kelompok tersebut. Contohnya respon imun tubuh yang bekerja melawan infeksi adalah contoh dari garis resisten. Jika infeksi menembus garis pertahanan normal, sistem kekebalan dan mencoba melawan dan mengatasi infeksi dengan cara mengeluarkan bentuk-bentuk fagosit, ya, selain sel darah putih ada limfosit dan sebagainya, ya, termasuk juga imunoglobulin, ya, itu juga akan masuk dikeluarkan terus kemudian akan membantu di dalam proses penyembuhan. Kemudian tingkat pencegahannya, ya, komponen tingkat pencegahan tadi sudah kita bahas, ada primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer melibatkan tindakan untuk memperkuat batas pertahanan sebelum stresor muncul seperti edukasi tentang gaya hidup sehat. Pencegahan sekunder melibatkan deteksi dini dan intervensi untuk mencegah komplikasi atau timbulnya masalah kesehatan yang lebih parah. Kemudian yang ketiga adalah tersier. Pencegahan tersier mengelola kondisi kesehatan yang sudah ada untuk mencegah dampak lanjut pada kesehatan secara keseluruhan atau mencegah kondisi yang lebih buruk lagi pada
pasien atau pemulihan kondisi setelah pasca sakit ya contohnya itu. Contoh program edukasi kesehatan di komunitas dapat mengurangi stresor dengan memberikan informasi yang membantu individu membuat pilihan gaya hidup yang lebih sehat dan memperkuat batas pertahanan tergantungnya ya. Edukasi ini bukan selalu primer ya, bisa juga edukasi kesehatan itu bisa dalam konteks tersier. Contohnya apa? Mengedukasi orang-orang yang sudah sakit atau pasca sakit untuk dia supaya tidak menjadi sakit lagi atau kambuh. Itu termasuk dalam program edukasi, itu termasuk juga dalam program pencegahan tersier. Tergantung penekanan tujuan di dalam proses pendidikan kesehatan. Kalau pencegahan sekunder, edukasinya untuk apa? Tadi bagaimana mengajarkan masyarakat untuk mendeteksi dini masalah-masalah kesehatan yang terjadi pada diri atau kelompoknya. Terus kemudian kalau dia tahu bagaimana, kemudian dia mulai tahu apa yang harus dia lakukan, upaya pencegahan awalnya, ya, pencegahan sekundernya. Contohnya awal badannya sudah mulai gak enak, badannya sudah capek, lelah, maka yang harus dilakukan apa? Tidur, istirahat, ya, contohnya gitu. Itu dilakukan melalui proses edukasi. Yang selanjutnya elemennya adalah pengaruh lingkungan. Di lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial mempengaruhi kesehatan individu. Lingkungan yang mendukung dapat memperkuat batas pertahanan, sementara lingkungan yang penuh tekanan dapat mengganggu keseimbangan kesehatan. Contohnya, komunitas yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang baik dan dukungan sosial cenderung menghasilkan individu yang lebih sehat dibandingkan dengan komunitas yang tidak memiliki sumber daya tersebut. Ya, ini contohnya. Kemudian prosesnya dinamis yang terakhir ya. Komponen interaksi kesehatan merupakan proses yang dinamis. Interaksi antar komponen dapat berubah seiring waktu tergantung pada perubahan dalam stresor, kondisi individu dan kondisi dukungan sosial. Contohnya, seseorang yang mengalami peningkatan stres kerja dapat mengalami penurunan kesehatan fisik dan mental. Tetapi setelah mendapatkan dukungan dari teman dan keluarga, mereka dapat kembali ke keadaan sehat dan eh, kembali ke keadaan sehat dengan bantuan intervensi yang tepat. Ya, dukungan keluarga menjadi penting, dukungan sosial menjadi penting dengan orang-orang yang dengan masalah kesehatan psikologi. Ya, oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teori dan model dalam praktek keperawatan komunitas. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Mau ditanyakan? Ada? Halo? Halo, ini dengar ini? Atau sudah Insya Allah cukup. Insya Allah belum. dengar ya? Oke. Ada yang mau merespon? Mungkin ada yang mau kita diskusikan? Ada? Kalau nggak ada, mungkin apa namanya? Ada tadi saya sampaikan tidak semuanya bisa saya sampaikan ya. Sudah materi ini sudah saya share di Brun, nanti bisa dilihat ya. Kemudian selanjutnya adalah karena saya tidak bisa menyampaikan seluruh teorinya. Nah, ini ada tugas ya, sifatnya kelompok ya. Ini kelihatan? Kelihatan. Nah, ada 5 ya, nanti kelasnya setiap kelas dibagi 5 kelompok. Kemudian ini membuat penjelasan, membuat makalah terkait dengan beberapa teori dasar penting yang dipakai di dalam memahami masalah kesehatan di komunitas ya. Ada tadi yang sudah saya singgung di PPT, ada Penders ya, Health Promotion Model, ada Grief Model, Plan Behavior, Theory of Plan Behavior, Teori Epidemiologi, Social Epidemiologi Theory, kemudian Social Learning Theory ya.
Sistematikanya ada pendahuluan, ada landasan teori, teori dasarnya, interaksi antar komponen, kemudian aplikasi dalam prakteknya dan referensinya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di PPT saya. Pendahuluan itu biasanya apa? Latar belakang, ya, uraikan pentingnya teori dari yang dibahas dalam upaya kesehatan. Kenapa sih HPM itu Health Promotion Model itu kok penting? Nah, diuraikan latar belakangnya. Kemudian tujuan penulisan, jelaskan tujuan penulisan tentang teori yang dibahas. Tujuannya untuk apa? Tentu saja untuk memahami bagaimana teori HPM itu di dalam memahami fenomena apa. Ini bisa jelaskan ya. Landasan teorinya, sejarah dan asal-usul, bagaimana sejarah perkembangan dari teori HPM ya, Health Promotion Model. Kemudian dasar teorinya, HPM ini dikembangkan menggunakan pendekatan teori apa saja ya, maksudnya gitu ya. Dibangun menggunakan teori apa saja yang dijelaskan di sini. Kemudian dasar teori, definisinya, apa yang dimaksud dengan HPM, terus kemudian komponen utama teorinya apa saja, terus dijelaskan satu-satu di situ. Terus kemudian bagaimana interaksi antar komponennya. Ya, bagaimana interaksi antar komponen itu bisa menjelaskan tentang fenomena atau teori yang sedang dibangun tadi. Kemudian kalau ada gambarnya, insya Allah kalau nggak salah ada gambarnya semua ya. Model visualnya tadi ada gambarnya, kemudian tampilkan diagramnya dan kemudian diberikan penjelasan tentang dengan gambar tersebut. Kemudian aplikasi dalam prakteknya, memberikan contoh konkret penerapan teori dalam penelitian atau intervensi kesehatan masyarakat, terutama dalam praktek-prakteknya nanti nyari dari evidence base berdasarkan studi kasus atau hasil-hasil penelitian terkait dengan bagaimana penggunaan teori ini dalam penelitian dan penggunaan teori ini dalam praktek keperawatan atau praktek upaya kesehatan komunitas atau kesehatan masyarakatnya, contohnya melalui studi kasus contohnya. Nah, nanti bisa bentuknya adalah uraian terkait dengan bagaimana sebuah upaya masalah kesehatan menggunakan pendekatan teori ini ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa dicantumkan referensinya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini tugasnya? Untuk deadline-nya kapan ya, Nurse? Oke, itu tadi nggak tak kasih sih sebenarnya. Paling nggak satu minggu atau 2 minggu kira-kira. Apakah 2 minggu diperkenankan, Nurse? 2 minggu ya, ya boleh. Nanti bisa langsung dimasukkan. Sudah tak buatkan kantong juga untuk pengumpulan tugas di topik 12 atau 11 saya lupa. Pokoknya topik yang inilah. Sudah materinya sudah unggah, terus dan kantong untuk pengumpulan tugasnya juga sudah saya unggah. Ya. Nanti yang unggah ketua kelompoknya aja ya, salah satu aja dimasukkan. Ya nanti tentu saja nanti kasih sampel untuk identifikasi kelompoknya ya, penyusunnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup, Nurse. Ya, oke. Saya pikir cukup ya, insyaallah nanti bisa dipahami lagi, dibaca lagi. Kalau ada yang tidak dipahami, tidak dimengerti, nanti saya siap kapanpun kalau mau nanya kita diskusi tentang topik ini ya, atau topik sebelumnya. Atau bisa juga terkait dengan penugasannya. Saya cukupkan dulu. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nats. Terima kasih, Nats. Mohon izin share live ya.